Kegagalan Indra Syafri dinilai sudah cukup. Pelatih Eropa cocok pelatih Timnas Indonesia U20. Kegagalan Indra Syafri untuk mencapai target semifinal Piala Asia U20 2025 membuat banyak pihak yang meminta sang pelatih untuk bertanggung jawab. Satu di antara pengamat sepak bola Indonesia, Rodi Pangemana, berpandangan bahwa sudah saatnya posisi Indra Syafri di Timnas Indonesia U20 diisi oleh pelatih baru. Hal itu diungkap Bung Ropan lewat kanal YouTube miliknya. Ia menilai sudah saatnya level Timnas Indonesia U20 ikut naik seperti yang dilakukan tim senior, termasuk dari sisi figur pelatihnya. Bung Ropan beranggapan tidak ada salahnya menjajal pelatih asal Eropa untuk membesut Timnas Indonesia U20, seperti halnya di level Timnas Indonesia U23 yang kini dilatih oleh pelatih asal Belanda, yaitu Gerald Vandenberg. Apalagi dengan hadirnya beberapa pemain diaspora di skuad Garuda Nusantara, tentu harus diiringi juga dengan pelatih yang berkualitas. Menurut sahabat Bolacom gimana? Apakah kalian setuju? Ya harusnya diganti karena memang dia miskin taktik untuk di Piala Asia ini, teman-teman. Harusnya diganti sih, harus ada evaluasi dan diganti itu. Coach Indra Syafri mengaku bertanggung jawab atas kegagalan timnas kita di Piala Asia U20. Salah siapa? Bukan salah pelatih. Diem lu, orang ini Coach Indra sendiri yang bilang begitu. Lu masih aja bacot. Tapi walaupun begitu, gue setuju juga nih sama Coach Indra. Katanya banyak banget pelajaran yang bisa dipetik oleh timnas U20 kita di ajang Piala Asia U20 kemarin. Pengalaman dan atmosfer pertandingan di dunia internasional dan semangat kompetisi yang luar biasa. Indonesia dipastikan gugur tapi masih menyisakan satu pertandingan, yaitu ketemu Yaman. Indonesia sama Yaman sama-sama nggak punya peluang. Nah, pertandingan terakhir ini kira-kira nanti mau berebut apa nih? Berebut peringkat 3? Ya hitung-hitung sama lah ya kayak Piala Dunia, kalah di semifinal kemudian berebut di peringkat 3. Nggak apa-apa lah buat ngadem-ngademin daripada pulang tangan kosong. Untuk teman-teman kita di U20 tetap semangat, perjuangannya luar biasa. Gagal kali ini nggak apa-apa, masih ada SEA Games. Yang jelas semua itu butuh proses, nggak masalah. Pulang tetap dengan kepala tegak. Ya intinya kalian sudah berjuang, walaupun kalah tidak masalah ya toh. Tapi setidaknya lawan Yaman harus menang lah. Jangan sampai kita pulang dengan 0 poin. Karena saya pikir ya Yaman juga tidak terlalu bagus. Toh kita sama-sama 0 poin, sama-sama ya dihajar habis-habisan juga. Masa sih lawan Yaman kita harus kalah juga? Ya menurut saya setidaknya bawa pulang 3 poin lah, supaya jangan ya terlihat tidak ya bisa berbicara banyak di sana. Memang sih kita tidak bisa bicara banyak, tapi lawan Yaman setidaknya kita bisa bawa pulang 3 poin ke Indonesia. Harusnya begitu. Setelah gagal membawa Indonesia lolos dari grup Piala Asia U20, tagar Sapri out sekarang mulai booming nih boy. Apakah sudah waktu yang tepat untuk mengganti Coach Sapri di kursi kepelatihan Timnas U20? Selama tahun 2024 ditambah dengan match Piala Asia U20 dan juga Mandiri Challenge Cup di Sidoarjo kemarin, yang kurang lebih total pertandingannya ada 19 pertandingan, Coach Sapri hanya mampu menang 4 kali. 4 diantaranya adalah lawan Argentina. Itu Argentina pinggir sungai kali, Maladewa, India, sama Timor Leste. Notabene emang kualitasnya di bawah kita. Ya emang disayangkan ya boy, kita jadi gagal untuk berpartisipasi di Piala Dunia U20. Dan menurut gua reaksi dari masyarakat, netizen, terutama gua yang dari dulu ya, dari sebelum ini semua terjadi, dari turnamen Mortal Kombat U19 ya, walaupun waktu itu kita juara ya, gue udah ingetin berkali-kali kalau misalnya Pak Sapri itu taktiknya udah usang parah ya. Dari zaman Evan Dimas kagak ada perubahan samsak boy. 2013 ya, kalau misalnya diganti, siapa orang yang cocok untuk menempati posisi pelatih U20? Varianto. Menurut gua Novarianto tempatnya adalah di U17 boy, karena udah sangat cocok di situ. Ingat boy, ini regenerasi itu penting sekali ya. Regenerasi yang berjenjang dari U17, U20, U23 lalu ke senior. Ya mungkin nanti Gerald Vandenberg atau Alex Pastur atau Denny Lanzan, jajaran kepelatihan timnas senior lah. Mungkin ada yang bakal ikut ngambil andil di U20 ya, mungkin gua nggak tahu nih. Which is gue lebih setuju yang kayak gitu boy, dibanding ya Bima Sakti gitu misalnya. Ya sama saja kan begitu. Banyak, nah, kalau itu makasih banyak ya. Kalau kata Chef Juna dulu tuh Samjubong ya, Samjubong. Sama juga bohong. Ya harusnya ya Gerald Vandenberg lah, lebih cocok lah itu.
Ini adalah statistik Timnas Indonesia U20 nih, yang katanya regenerasi Timnas Senior. 4 kali menang, 13 kali kalah, 3 kali imbang. Dengan kekalahan ini, ada beberapa orang nih pengamat yang beneran pengamat ya, kalau kalian nonton itu, mengatakan bahwa Indra Safri harus bertanggung jawab seperti Sintayong. Dan juga dari kita mulai bertanya-tanya nih, kemana perginya orang-orang yang mengkritik pelatih kita yang sebelumnya ini? Apa kabar beliau, pengamat bola yang rajin nih mengkritik pelatih kita yang sebelumnya, tapi sangat bungkam nih? Apakah vlog sudah di tangan? Bung Ahai Adi Gunawan mengatakan bahwa saat dilatih oleh pelatih sebelumnya kita hampir mendekati level Asia. Setidaknya kita bisa lawan Suriah gitu, tapi sekarang kita mengalami pemunduran lagi. Pengamat sepak bola yang benar adalah mereka yang sangat independen, yang sangat terbuka. Memang pemain sepak bola, memang pelatih sepak bola yang sebenarnya. Tapi di negara kita, pokoknya semua bisa dikondisikan. Pokoknya kalau memang disuruh berisik, serang pelatihnya. Kalau suruh diam, yang penting semua bisa diatur. Dari itu semua, setelah pertandingan ini, karena kita tahu sudah gagal, mari kita fokus di bulan April. Bulan April akan ada AFC Timnas U17. Saatnya mungkin di bulan April adalah kesempatan bagi Coach Nopani menunjukkan. Ya, bisa lah. Saya rasa U17 bisa berbicara banyak lah, tapi kita jangan terlalu berekspektasi tinggi juga, karena kita tahu ya kebanyakan dari mereka juga pemain-pemain muda yang berkarir di Indonesia. Jadi sekali lagi kita tetap dukung mereka, mau U17, U19, U20, U23 senior, kita tetap dukung mereka ya, supaya ya itulah kita tugasnya sebagai supporter, kita dukung mereka ya, supaya mereka bisa menampilkan yang terbaik lah, mereka bisa bersemangat lah. Tapi kalau kita lihat U20 ini setidaknya harus diregenerasi, bukan hanya pemainnya tetapi pelatihnya juga. Pelatihnya juga harus diganti, setidaknya yang punya taktik yang ya bisa diperbarui lah mengikuti sepak bola modern. Dan juga ya jangan sampai kita ya malu-maluin lah di Piala Asia, karena saya pikir ya kita ini sudah mengeluarkan banyak uang loh, ya kan. Kemudian TC-nya juga sudah berkali-kali, bayangkan dari 19 pertandingan kita cuma menang 4 kali, sisanya kalah. Ya harusnya Indra Syafri harus diganti, tidak perlu tunggu sampai tahun depan habis lawan Yaman sudah dipecat. Apalagi dia sudah mengaku bahwa dia bertanggung jawab atas performa buruknya Timnas U20, ya kan. Harusnya diganti itu. Kekalahan Timnas umur 20 di Asian Cup di China kemarin nih, udah ada habis semingguan lah ya. Gua masih heran kenapa ini orang bertiga nih nggak pernah nongol nih, nggak pernah ngomong Timnas nih. Pada kemana lu pada? Ya, tapi Akmal omong loh. Pertanyakan nih, seharusnya kalian yang berbicara ini, apalagi Bung Akmal, Arya Sinulinga, Akmal ada. Toel, kemana kalian? Hah? Biasanya ngoceh tuh kalau Timnas kalah. Kok ini tiba-tiba El Sujud kalah di Asian Cup, kalian nggak ngomong? Ada apa? Ada tekanan batin kah? Tidak. Giliran Timnas Senior waktu Sintayong lu ngoceh-ngoceh, lupa ada lo. Ini umur 20 tuh, TC kemana-mana, tur kemana-mana lu, peningkatan kagak ada, lu gak ngomong lu. Heran gua sama ini, pengamat apa lu pada? Mungkin dorang tidak nonton U20 itu saja, mungkin bisa jadi juga salah. Beredar narasi kalau misalnya kegagalan Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 adalah karena kualitas pemain Indonesia di level 20 ini itu masih belum bisa bersaing di level Asia. Emangnya iya? Mari kita bahas, Bob. 2 pertandingan melawan 2 tim. Yang satunya adalah level tertinggi di Asia, yaitu adalah Iran. Yang kedua adalah pertandingan melawan tim tier 2 ya, yaitu adalah Uzbekistan. Ingat boy, Iran sama Uzbekistan itu beda level. Iran itu selevel Jepang, Australia, Korea. Sedangkan kalau Uzbekistan itu selevelnya sama Irak, sama Jordan, sama Qatar. Ya emang levelnya di atas kita. Tapi apakah dengan alasan itu bisa dimaklumi kalau misalnya Timnas Indonesia itu benar-benar gagal total di turnamen ini? Kalau udah sampai kayak gini, siapa yang harus disalahin boy? Coach Sapri, Federasi, atau Sintayong? Faktanya Harusnya Sintayong orang bilang. beberapa pemain keturunan kita yang sangat bisa untuk diproses apabila pelatih mengajukan nama. Ingat ya boy, naturalisasi itu adalah atas dasar kebutuhan pelatih. Kalau misalnya pelatihnya nggak minta, ya nggak akan diproses. Mungkin salah satu yang kalian sorot itu adalah lini tengah ya, gelandang. Dimana sampai detik ini gue masih belum bisa terima kalau Sam Ivel dibilang tidak masuk ke dalam skemanya dia dan lebih memilih El Mankir, Tony Firmansyah. Ya kalau misalnya boleh jujur ya boy,
Gue kagak mau bilang Pak Sapri itu adalah pelatih yang anti diaspora, yang anti keturunan. Gue nggak mau ngomong kayak gitu. Cuma emang dari beberapa gestur tuh yang menunjukkan itu sih menurut gue ya. Kalau udah tahu emang level pemain kita itu masih kurang, ya minta ke PSSI tolong cariin yang lebih bagus kan, bisa. Itu kan yang dulu Sintayong lakuin. Kenapa sih kekeh banget main pemain lokal? Kenapa sih? Kalau emang nyatanya levelnya belum nyampe, biar nggak gagal total begini, lakukanlah tindakan preventif, namanya naturalisasi. Coba menurut kalian gimana, Bang? Menurut kalian gimana? Ya, tetap Coach Indra Syafri lebih mementingkan ya budaya sepak bola Indonesia. Jadi pemain-pemain yang dibawa itu kebanyakan pemain-pemain yang bermain di Indonesia. Ya mungkin begitu ya. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen soal sepak bola kita, khususnya U20 yang lagi-lagi gagal total di Piala Asia U20. Dan ya kita tetap dukung mereka. Ya seharusnya mereka bisa berbicara banyak di sana. Kita harapkan begitu, tapi rupanya mereka tidak bisa bicara banyak dan ya masih dengan 0 poin sampai dengan detik ini. Kita harus kebobolan 6 gol dan memasukkan hanya 1 gol saja. Dan kita akan melawan Yaman besok itu setengah 7 ya kalau saya tidak salah, atau setengah 6 lah waktu Indonesia Barat. Nah ini pertandingan terakhir Indonesia dan kita mau menang berapa kosong pun itu tidak akan mempengaruhi posisi kita di klasemen. Mungkin mempengaruhi, tapi untuk lolos ke babak berikutnya itu mustahil. Tapi setidaknya menurut saya kita harus bisa bawa pulang poin 3. Ya, Yaman itu kalau mau dilihat mereka di bawahnya kita untuk peringkat. Ya, secara permainan pun saya pikir kita masih di atas, di atasnya mereka lah. Dan harusnya kita menang karena mereka dibantai sama Iran 6-0. Nah harusnya kita bisa ya mengalahkan mereka sih. Dan ya apapun hasilnya kita tetap dukung mereka ya, karena mereka sudah berjuang. Kita apresiasi ya semangat juang mereka untuk tetap ya berada di level yang tertinggi walaupun mereka gagal total. Dan untuk Coach Indra Syafri seharusnya ya dia mengundurkan diri saja. Supaya apa? Supaya ya timnas ini berada di jalur yang betul, jalur yang tepat. Karena sekarang memang kalau kita lihat timnas U20 gagal total, dan yang paling bertanggung jawab menurut saya adalah Coach Indra Syafri, karena selama ini yang membawa tim ini yaitu Coach Indra Syafri, dan dia yang membentuk tim ini. Sudah pemusatan latihan berbulan-bulan tetapi hasilnya seperti ini. Dan dari 19 pertandingan kita cuma 4 kali menang, itu pun lawan negara-negara yang ya kalau mau dibilang di bawahnya kita lah. Jadi ya itu salah satu kegagalan Coach Indra Syafri untuk level-level tertinggi lah, level Asia lah. Jadi ya semoga bisa dievaluasi oleh PSSI, jangan sampai menutup mata ya, jangan sampai punya standar ganda. Kita harapnya PSSI segera mengambil tindakan lah setelah Piala Asia U20 ini. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar, dan terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.